Om Swastiastu. Saya Dr. Ida Bagus Agung Putra Santike, SH MKN, notaris di Kabupaten Badung, hadir di MKN Warmadewa menjalankan perintah dan tugas dari kepengurusan dari perkumpulan. Dalam hal ini adalah pengurus wilayah INI dan IPPAD Provinsi Bali, yang diembankan kepada saya tentang mata kuliah yang sedang diasuh adalah mata kuliah PPAD. Perkuliahan PPAD dalam rangka pembelajaran di MKN merupakan mata ajar atau mata kuliah yang sejatinya seperti satu keping mata uang antara notaris dan PPAD, hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga pembelajaran atau materi belajar atau materi ajar tentang ke-PPAD-an tujuannya memberikan pengetahuan, pengalaman, praktek yang diharapkan peserta didik, mahasiswa mampu menguasai ilmu di bidang ke-PPAD-an seperti tentang siapa sesungguhnya PPAD, pejabat umum, pejabat pembuat akta tanah, kemudian apa itu akta PPAD yang berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan negara di bidang pertanahan. Kebijakan-kebijakan negara di bidang pertanahan yang terakumulasi di dalam undang-undang pendaftaran tanah maupun peraturan perundang-undangan di bidang itu wajib dibekali kepada peserta didik. Karena ke depan hari setelah mereka menyandang gelar magister kenotariatan, mereka tidak saja menjadi seorang notaris praktek, namun juga menjadi seorang pejabat pembuat akta tanah. Dalam rangka mewujudkan visi misi daripada MKN Warmadewa terkait dengan pembelajaran atau mata kuliah PPAD, substansi atau materi ajarnya seperti tadi disampaikan tentang mengenal PPAD, di mana batas wewenang, tanggung jawab, dan jenis-jenis akta yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, dalam sesi pembelajaran hari ini atau dalam PPAD 2 khususnya, kami dari pengajar praktisi mengajarkan kepada peserta didik MKN Warmadewa tentang jenis-jenis akta PPAD, dasar hukumnya, kemudian tata cara, langkah-langkah, serta metode pembuatan akta PPAD setidak-tidaknya mendekati pada langkah-langkah atau metode pembuatan akta otentik pada umumnya. Karena dalam akta PPAD hal-hal seperti itu tidak banyak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dan kami akan mengajarkan tentang akta PPAD yang mempunyai anatomi tubuh daripada akta seperti kepala akta, kemudian awal akta, badan akta, kaki akta. Mereka kita ajak membiasakan praktek untuk cara bagaimana membuat misalnya badan akta seperti menyusun komparisi misalnya, yang kemudian kita ajak mereka terlibat secara langsung praktek membuat akta, mengenal akta, menyusun akta agar ke belakang hari ketika praktek dan atau ketika sudah menjabat menjadi PPAD, hal-hal seperti itu sudah mempunyai bekal ilmu secara mendasar. Kurang lebih seperti itu, dan kita akan praktekkan di dalam praktek pembuatan akta PPAD. Terus saya menggunakan notarisnya, tetapi untuk yang PPAD sudah dibuatkan contoh kepala aktanya atau contoh akta. Ya, masing-masing sudah membuat untuk masing-masing, karena di mereka kan sudah ganti nama PPAD-nya dengan nama sendiri. Sudah ya? Oke, kelompok 1. Coba bacakan saya dari kepala akta. Kelompok 1 mewakili kelompok 1, silakan.
dari absen 1 sampai ini berapa jumlah mahasiswanya? Peserta berapa? 40 orang. 49. Berarti dibagi 5. Ada 9 kelompok. Betul ya? Jadinya dari 1 sampai 5, kelompok 1, 5 sampai 10 kelompok 2, 11, 15 kelompok 3, 16, 20 kelompok 4, 21, 25 kelompok 5, 26, 30 dan seterusnya. Seperti itu. Atau kalian memilih kelompok sendiri. Begini, saya minta kelompok 1 di depan kanan saya, di paling depan kelompok 1, kelompok 2 belakangnya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, 7, 8, begitu saja. Di tengah sambil 7 dan 8. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok 1 silakan membaca atau melafalkan seperti biasa ya tentang kepala aktanya. Sekali lagi, nama yang membaca menjadi PPAT-nya. Contoh daripada minuta akta atau asli akta PPAT. Silakan. Kelompok 1 silakan bacakan. Siapa? Silakan. Silakan. Kepala akta. Pejabat pembuat akte tanah atau PPAT. Pandi Nyoman Yoga Aditya. Dalam kurung, bukan atau dalam kurung. Seperti gini, ya. Sekaligus, makanya di sini ada diskusi namanya, ya. Anda tidak boleh membaca selain apa yang tertulis. Karena akta otentik adalah akta yang punya kekuatan pembuktian formal. Kekuatan pembuktian formal adalah kekuatan pembuktian seperti apa yang tertulis. Mungkin di kelas ini sudah pernah saya berikan contoh tentang sebuah akta dari rekan kami begitu, di mana dia menuliskan sertifikat hak milik nomor sekian tertera atas nama. Sudah sempat kita diskusikan beberapa minggu yang lalu. Seharusnya ditulis bukan tertera. Karena perbedaan antara ditulis dengan tera secara yuridis berbeda. Betul ya? Oleh karena itu, sekali lagi membaca akta, membaca secara formal. Apa yang tertulis itu yang dibaca. Lanjut. Pandi Nyoman Yoga Aditya. Dari awal. Pejabat pembuat akte tanah dalam kurung PPAT. Pandi Nyoman Yoga Aditya, SH, M, KN, Daerah Kerja Provinsi Bali, SK Menteri Agraria dan Tata Ruang, garis miring Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 21 strip 91X. Strip, tidak ada strip. Garis datar, garis miring, tidak ada strip. Garis datar 1X, garis datar PPAT, garis datar 2022 tanggal 23 September 2022. Yang dimaksud dengan 1X tadi itu adalah sebelah Romawi. Ya, baca dengan begitu. Sebelah Romawi, 11 Romawi begitu. Ulang. Nomor titik 2 21 garis datar 1X dalam maksud angka Romawi 9 nomor 9 garis datar PPAT garis datar 2022 tanggal 23 September 2022. Jalan Satria nomor 11 Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, 80511, telepon 0361943312. Oke. Sudah peserta. Itulah perbedaan, ya, perbedaan antara pengaturan atau peraturan lanjutan peraturan pemerintah yang mengatur tentang kewenangan atau wilayah kerja daripada PPAT berdasarkan begitu ya, berdasarkan PP ya, PP 3798 dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016. Perbedaannya wilayah kerja. Sekali lagi, hal seperti ini mesti diperhatikan dan menjadi bahan ajar. Menjadi bahan ujian pada saat ujian PPAT. Diperhatikan betul. Tentang tempat kedudukan sesuai dengan SK-nya. Tempat kedudukannya sesuai dengan SK penunjukannya menjadi PPAT.
dia berkedudukan di Gianyar, tapi wilayah kerjanya seluruh provinsi Bali. Artinya ketika Anda menjadi PPAT berkedudukan di Gianyar, Anda mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan akta yang objeknya ada di negara, di Jemberana, di Buleleng, di Bandung, di Denpasar, atau di mana saja sepanjang itu provinsi Bali. Wilayah kerja dimaksud adalah tentang objeknya. Itulah perbedaan kewenangan daripada wilayah kerja, ya, atau dampak hukumnya atau akibat hukum daripada perbedaan wilayah kerja berdasarkan peraturan pemerintah yang sebelumnya. Sebelumnya adalah Notaris Kabupaten Bandung berkantor di Jalan Raya Dharma Sabo, Kabupaten Bandung. Dia harus berkantor di kabupaten tempat kedudukan atau wilayah kerjanya. Sementara dengan berdasarkan PP 24 tahun 96, wilayah kerjanya seluruh Bali, kedudukan kantornya masing-masing sesuai dengan SK wilayah kerjanya atau kedudukan hukumnya. Ya, bisa saja dia kedudukan hukumnya di negara, Jalan Ngurah Rai, Institusi Ngurah Rai negara begitu. Tapi wilayah kerjanya sudah Bali. Sebaliknya di Karangasem juga seperti itu. Itu yang mesti saudara perhatikan betul tentang tempat kedudukan dan wilayah kerja. Sebelum saya lanjut atau dilanjutkan untuk kepala akte berikutnya, ada yang mau menyanggah atau ada yang mau bertanya terkait dengan kepala akte? Ada? Ada yang belum jelas atau yang perlu dijelaskan kembali? Sesuai dengan tema diskusi? Ada yang mau didiskusikan? Ada? Silakan. Silakan. Ya. Untuk contoh yang aku berikan, yang itu notaris. Untuk yang PPAT ya. Ini kan sempat aku kirim di WA. Ya. Itu kan ada nomornya. Itu ada junto. Itu tapi juntonya. Nomor? Kan ada SK Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ya. Kemudian di sana ada nomor SK-nya juga. Oke. Ada juntonya. Ya. Yang dimaksud dengan juntonya seperti saya misalnya, ya, PPAT yang diangkat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3798 pada saat saya menjabat di tahun 1997 lalu, begitu ya. Saya diangkat berdasarkan peraturan lama. Kemudian ketika peraturan tersebut telah digantikan dengan memberlakukan ketentuan yang baru, kewenangan kami pun harus mengikuti peraturan yang baru. Artinya adalah wilayah kerja kami kemudian berkembang, dia menjadi seluruh provinsi Bali, tentu berdasarkan peraturan yang baru. Kalau dia tidak dijunto peraturan yang baru PP 24 2016, tentu kami tidak punya kewenangan sampai dengan sebesar yang dimaksud oleh PP ya 24 2016. Kalau kami hanya cuma menyebutkan berdasarkan SK nomor sekian tahun 96, waktu saya menjadi PPAT notaris gitu, tentu kami tidak boleh mempunyai kewenangan seluas atau sebesar provinsi Bali. Cukup di Kabupaten Bandung sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan SK penunjukannya pada waktu itu. SK baru dimohonkan kembali dan turun lagi SK baru sehingga dia dijuntukan yang dulu tentang kedudukan hukumnya saja, tapi tentang kewilayah kewenangannya meliputi atau diperluas menjadi satu provinsi. Itu yang menjadikan dia junto. Bagus pertanyaannya. Hal-hal seperti itu ya yang menjadi bahan-bahan uji pada saat Anda akan ujian PPAT kelak begitu. Itu yang menjadi urgensi daripada mata kuliah ini gitu. Oke. Nah, kali deh. Ada lagi pertanyaan yang lain? Seperti biasa kita step by step ya, agar satu yang dilewati saudara sungguh-sungguh paham gitu. Nah,
Lanjut. Ada lagi pertanyaan? Jikalau tidak, saya silang di kelompok belakang kiri saya. Lanjutkan tentang judul akta. Silakan dipilih juru bicaranya. Judul, nomor, dan yang lain-lainnya. Lanjut. Pojok kiri. Kita silang saja sana supaya tidak berurutan seperti itu. Kita random saja. Tadi kepala akta, itu kop akta. Sekarang tentang judul akta, nomor akta, hari, tanggal, bulan, tahun, dan kewenangan bertindak notarisnya, PPAT-nya. Silakan dibaca. Silakan. Ya, tadi agak dikoreksi dengan wilayah kerja di Kota Denpasar dan berkantor di. Jikalau berdasarkan PP 24 tahun 2016, wilayah kerjanya adalah Provinsi Bali, bukan wilayah kerja di Kota Denpasar. Bisa dipahami? Itu yang dimaksud tadi juntonya, ya kan? Sebelumnya disebut dasar hukum PP 3798 junto begitu ya. Nah, yang seperti itu. Ya. Di sana ada korelasinya, hubungannya. Baik. Saudara-saudara, yang ingin kita diskusikan tentang judul akta. Berbeda dengan akta notaris. Akta notaris di dalam UUJN tidak secara limitatif diatur dan ditentukan tentang jenis-jenis judul akta. Akan tetapi judul akta di akta notaris secara prinsip harus mewakili atau menunjukkan tentang substansi atau isi daripada aktanya. Secontoh, kalau akta notaris membuat sewa menyewa, sedapat mungkin mewakili perbuatan hukum yang di dalam badan aktanya. Harus tentang sewa menyewa. Tidak mungkin membuat akta sewa menyewa judulnya tukar menukar. Pula sebaliknya. Berbeda dengan akta PPAT. Akta PPAT berdasarkan PP 3798 pasal 2 ayat 2 yang secara limitatif menentukan tentang 8 jenis akta. Ya, tentang 8 jenis akta. Antara lain kita sudah lewati tentang hal itu, jual beli, tukar menukar, hibah, ya. Kemudian pembagian harta bersama, pemasukan in-bank dalam perseroan,
SKMHT, APHT, dan seterusnya. Kan seperti itu. Artinya apa? Judul akta tidak mungkin bisa selain daripada apa yang ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut. Judul akta harus mengikuti itu. Kemudian tentang nomor akta. Penomoran akta PPAT ditentukan mulai dari angka 01 di awal bulan dan berakhir di akhir bulan. Akan berganti selanjutnya di tanggal 1 bulan berikutnya, dimulai dengan angka 01. Demikian seterusnya. Nomor akta tidak berlanjut sampai dengan 1 tahun misalnya, atau sampai dengan berakhirnya masa kerja daripada PPAT. Dia berganti. Demikian. Nomor akta nomor 22 misal berhubungan dengan kepala akta, yakni hari, tanggal, bulan, tahun daripada dibuatnya akta. Artinya akta nomor 22 di hari Senin, kan begitu? Tanggal 3 bulan April tahun 2023. Dia akan berbeda dengan akta nomor 22 yang dibuat pada hari Rebo tanggal 3 bulan Maret tahun 2023. Nomornya bisa sama, hari, tanggal, bulan, tahun yang menunjukkan nomor tersebut pasti berbeda. Penomoran dengan nomor urut seperti itu tidak memungkinkan untuk terjadinya antidate. Begitu. Antidate, tahu artinya antidate? Ya, akta yang dibuat tidak sesuai dengan atau dinomorkan tidak sesuai dengan tanggal, hari, bulan, tahun dibuatnya akta. Atau akta yang dibuat berbeda dengan penandatanganan akta itu sendiri. Di akta PPAT, persoalan tentang penomoran dan penanggalan akta yang sering saya sampaikan kepada peserta didik agar mau rendah hati membuat menjadi bahan tesis. Disebabkan karena apa? Akta PPAT tidak dinomorkan pada hari ditandatangani akta itu. Tidak pada hari itu dinomorkan. Dia berbeda dengan penanggalan, penomoran dengan akta notaris. Kalau akta notaris ditandatangani dan dinomorkan pada hari dibuatnya, ditandatangani, dibacakan akta. Sementara akta PPAT minimal dinomorkan 1 minggu setelah akta ditandatangani, setelah akta tersebut didaftarkan ke BPN. Persoalan hukumnya di mana? Ketika seseorang tanda tangan hari ini pada tanggal 03 bulan 4 tahun 2023, akta belum dinomorkan pada hari ini. Akan tetapi akan dinomorkan pada saat semua persyaratan sebagai alat bukti pendaftaran peralihan hak terpenuhi. Begitu? Semisal sonasi, aspek dan lain-lain, ya, yang merupakan ikutan daripada perlengkapan pendaftaran, bukan merupakan ikutan daripada keotentikan daripada akta PPAT. Sehingga hal-hal seperti itu berpotensi akta PPAT kehilangan keotentikannya disebabkan adanya syarat-syarat atau persyaratan yang sifatnya pelengkap, komplementer, bukan persyaratan yang bersifat substantif atau esensialia. Seorang penghadap
seorang penjual cukup menyatakan atau membawa fakta-fakta empirisnya agar menjadi fakta yuridis. Syarat subjektifnya apa? Syarat objeknya apa? Sepanjang mereka sepakat tentang harga dan barang, akan ditandatangani. Kan seperti itu. Tetapi tidak dinomorkan pada hari itu. Sekalipun telah disepakati, dibayarkan, tetapi akan dinomorkan setelah dilakukan pendaftaran di BPN. Hal-hal seperti itu yang saya sering sampaikan agar menjadi perhatian Anda sekalian. Jikalau ternyata hari ini ada tanda tangan, kemudian 1 minggu depan baru kita daftarkan, dalam kurun waktu itu ternyata salah satu pihak, paling tidak penjual, meninggal dunia, berarti akta dinomorkan setelah meninggalnya seseorang penjual. Seseorang yang telah menandatangani kemudian meninggal, dinomorkan aktanya setelah dia meninggal, akan menjadi persoalan antidate, seperti saya katakan tadi, yang berbeda dengan akta notaris. Akta notaris tidak memerlukan persyaratan komplementer lainnya, sepanjang kewenangan bertindaknya sudah menjadi fakta yuridis, tanda tangan akta, baca, tanda tangan oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris, dinomorkan. Berarti akta sudah ada minutanya pada hari itu. Kenapa ya dia harus mati-mati begini ya? Oke. Itu tentang yang itu tentang kepala akta. Satu demi satu kita diskusikan. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mendiskusikan terkait dengan nomor dan judul akta sebelum saya lewat kepala akta yang lainnya. Ada pertanyaan tentang penomoran, tentang judul akta? Tidak? Baik, kalau tidak, saya lanjutkan tadi dibacakan tentang kepala akta. Pukul. Ya, coba diulang lagi tentang pukul kepala akta tadi. Ya. Waktu Indonesia bagian tengah. Saudara-saudara, jikalau diperhatikan di dalam akta notaris maupun akta PPAT, apabila Anda mau mengujinya secara normatif, ya, di dalam UUJN pasal 38 ayat 2. Ada yang bawa UJN? Tentang kepala akta. Isinya apa saja? Ya, tetap silakan baca. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan nama lengkap dan rujukan. Ya. Memuat jam. Sudah sempat saya jelaskan di kelas di sini tentang perbedaan penggunaan frase kata jam dengan pukul. Sudah pernah? Sudah sempat bukan? Oleh karena itu, jikalau Anda mau membuat tesis tentang akta notaris gitu misalnya, peraksa jam yang tidak sesuai dengan prakteknya. Di praktek akta notaris, kepala akta dibuat tidak sesuai bukan dengan norma yang ada di dalam pasal 38 yang kedua, ya kan? Oleh karena itu, apakah akta yang dibuat dengan menggunakan kata pukul mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan kekuatan pembuktian formil atau tidak? Karena dia dibuat menyimpangi norma yang ada di dalam pasal 38 ayat 2.
Seyogyanya dia pakai jam agar sesuai dengan norma hukumnya. Tetapi prakteknya dia menggunakan pukul. Terjadi apa? Disparitas atau terjadi kesenjangan antara praktek dan teorinya atau dengan normanya. Sepele memang tema tesis ada seperti itu. Tetapi ketika dia diukur dengan norma dasarnya, pasal 38 ayat 2 tadi itu, berpotensi menjadi akta yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian formal. Oleh karena itu, ketika Anda membuat tesis dengan tema itu, outputnya apa? Sarankan kepada pembentuk undang-undang agar merevisi UU JN, khususnya pasal 38 ayat 2, agar jam diganti dengan pukul. Begitu output tesis Anda. Sepele kesannya, tetapi sangat-sangat berguna dan bermanfaat bagi kalian, begitu. Sehingga sering saya katakan, tidak perlu susah-susah menjiplak tesis sana, tesis sini, sementara ada persoalan hukum di depan mata. Sekarang hanya cuman Anda mau mempunyai kepekaan tidak, mau menjadikan itu sebagai temanya apa tidak, begitu. Ya, tentang kepala akta cukup bisa dipahami. Satu persoalan atau isu hukum yang kalian mau ambil itu jadikan bahan tesis, sangat-sangat bagus menurut saya. Sekalipun saya bukan pembimbing, saya siap menjadi mentor saudara. Datang ke kantor saya bimbing saudara. Sudah? Ada pertanyaan tentang awal akta? Ada? Tidak. Jikalau tidak, sekarang giliran tentang komparisi. Saya minta yang lainnya, sisanya, membacakan komparisi seperti yang sudah kita disepakati kemarin. Komparisi jamak, komparisi tunggal, komparisi jamak. Silakan. Ada sisa kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Minimal saya minta di tengah ada 2, ada 4 yang membacakan komparisi tunggal. Komparisi tunggal ada 3. Ya, komparisi tunggal ada 3. Apa itu komparisi tunggal? Deskripsi tentang orang. Silakan saudara mau. Kalau di Udayana ya saya ngajar mereka kortinya itu menaruh rekaman. Alat rekam. Di sini direkam nggak? Direkam. Oke, bagus, good. Baik. Komparisi merupakan deskripsi tentang, deskripsi itu gambaran secara tertulis, deskripsi mendeskripsikan begitu, menuangkan dalam bentuk tulisan, menggambarkan seseorang, ya, mendeskripsikan pihak-pihak, mendeskripsikan penghadap sebagai pihak-pihak di dalam akta PPAT. Tidak semua penghadap adalah pihak-pihak. Penghadap termasuk saksi instrumenter. Penghadap termasuk saksi pengenal. Tidak semua penghadap adalah pihak-pihak. Oleh karenanya, komparisi adalah ya, deskripsi tentang penghadap sebagai pihak-pihak di dalam akta PPAT. Komparisi dibedakan, komparisi tunggal, komparisi jamak. Komparisi tunggal adalah deskripsi tentang penghadap sebagai pihak-pihak di dalam akta PPAT bertindak untuk dirinya sendiri. Oleh karenanya, deskripsi tunggal dibedakan kawin dan tidak kawin atau belum kawin. Ya, kawin, belum kawin, tidak kawin. Sudah saya jelaskan perbedaan antara belum kawin dan tidak kawin. Sudah bukan? Sudah ya? Belum kawin sama sekali, belum pernah berkawin. Ya, lajang, begitu ya. Tidak kawin, mereka sudah pernah melangsungkan perkawinan, akan tetapi pada saat kehadirannya sebagai penghadap
di dalam akta saudara tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Tidak dalam ikatan perkawinan yang sah disebabkan karena ada dua putusnya perkawinan, karena kematian dan karena perceraian. Di dua terakhir ini ikutannya yang saudara harus pahami. Oleh karena itu saya minta komparan tunggal kawin untuk kelompok ini bacakan. Yang kedua di belakangnya, ya, komparan tunggal belum kawin. Yang sebelah sini komparan tunggal tidak kawin karena kematian. Kemudian yang di belakangnya komparan tunggal karena perceraian. Silakan. Silakan, lanjut. bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan nomor 251, Banjar, garis miring, Hubungan, Lantang Lucu, Kelurahan garis miring Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk Kota Denpasar nomor 51713125002556, dan unsur tindakannya dalam melakukan tindakan hukum di bawah ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Nyonya Dwi Kedut Kasih, lahir di Denpasar tanggal 31 garis datar 12 garis datar 1954 31 Desember 1954 tutup, perdagangan, bertempat tinggal yang sama, warga negara Indonesia. Bentar, bertempat tinggal yang sama dengan suaminya. Itu jangan disebut dengan suaminya. Ya, bertempat tinggal bersama dengan, sebut saja tuan siapa. Bisa koreksinya, ya, jangan disebut bertempat tinggal dengan suaminya. Mengapa itu di stressing untuk jangan menggunakan kalimat aktif seperti itu? Jikalau belakang hari akta itu ternyata adalah, atau keterangan tersebut adalah palsu atau dipalsukan, bahwa yang diajak hadir bukan suaminya, ketika Anda mendeskripsikan bahwa bertempat tinggal dengan suaminya, Anda mendeklaratoir bahwa keterangan tersebut Anda benarkan sebagai seorang suami. Kita harus bersifat pasif saja, bertempat tinggal dengan tuan ini, seperti itu. Karena kita menerangkan di atas dalam tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istrinya, itu yang menurut keterangan penghadap adalah istrinya, kan dia yang menerangkan itu istrinya, bukan Anda. Kalau Anda membuat dalam tindakan hukum telah memperoleh persetujuan dari istrinya, Anda berpotensi aktif untuk mengatakan bahwa dia memang istrinya, dan Anda membenarkan dalam akta Anda bahwa dia seorang istri. Ketika itu terjadi keterangan palsu atau dipalsukan, berpotensi Anda harus bertanggung jawab secara material. Paham maksudnya? Ya kan? Oleh karena itu kepala akta, maksud awal deskripsi tersebut, menurut keterangannya dalam tindakan ini, begitu? Lalu dalam tindakan hukum ini telah memperoleh persetujuan dari yang menurut keterangan penghadap adalah istrinya, begitu? Dalam mana perlu Anda tulis di sana, istrinya yang sah satu-satunya, begitu? Ya, ini semua progres, ya, berkembang. Kami di kenotaris di PPAT berkembang ilmu kami, berkembang sebabnya karena kecerdasan daripada masyarakat juga yang mengambil celah-celah untuk melakukan kickback kepada notaris yang memang sesungguhnya kita menggunakan asas praduga sah. Paham Anda praduga sah? Ya kan? Paham praduga sah? Paham
praduga sah? Asas praduga sah dalam praktek KPPAT dan kenotarisan? Siapa yang bisa membantu? Praduga sah, boleh tulis ya. Praduga sah salah satu asas atau prinsip hukum ya yang digunakan oleh notaris dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatiannya. Praduga sah mengandung makna bahwa setiap keterangan para pengadap adalah sah di mata notaris atau PPAT. Notaris atau PPAT tidak mempunyai kewenangan kontra investigasi. Dia kewenangan PPAT, notaris tidak mempunyai kewenangan untuk mengatakan sebaliknya. Dia mengatakan, Pak, ini istri saya, masa ini istri Anda? Bohong Anda. Atau ini suami saya, ini bukan suaminya, ini paling tetangganya, begitu misalnya. Anda tidak punya kewenangan kontra investigasi. Dan Anda juga tidak mencari kebenaran material. Karena notaris dibatasi, atau PPAT dibatasi dalam prinsip-prinsip praduga sah, ya, kebenaran formal, kebenaran material, persepsi kebenaran formal. Karena kita menjamin kebenaran material akta kita, tetapi kebenaran material persepsi kebenaran formal. Apa itu maksud dengan persepsi kebenaran formal? Persepsi kebenaran formal adalah berdasarkan fakta-fakta empiris yang dapat digunakan sebagai fakta sepanjang kakaknya, kartu KTP-nya, semua dokumen-dokumen penunjangnya mengatakan itu adalah istrinya. Menurut data formal, dokumen di kakak bisa baca istri, akta kawin istri, misalnya, ya kan? Kartu-kartu yang lain istri. Itu kebenaran formal menuju ke kebenaran material. Bahwa apa yang diterangkan itu adalah istrinya, kita menjamin kebenaran material, perspektif kebenaran formal. Kita harus menjamin, kita menganggap itu sah keterangannya secara material, tetapi berdasarkan dokumen formalnya. Di sanalah manfaat daripada langkah pembuatan akta otentik tersebut dalam mengkonstatir fakta-fakta empiris menjadi fakta yuridis, begitu. Kita dibelenggu oleh dua asas atau prinsip hukum. Silakan saudara mau utak-atik jadikan bahan tesis, silakan. Implementasi atau prakteknya atau pelaksanaannya, penerapan, ya, asas praduga sah dalam pembuatan akta PPAT. Bagaimana pelaksanaannya itu? Dan tanggung jawabnya apa? Aturan hukumnya apa? Makanya kita frame dia, deskripsikan dia menurut keterangannya, dan tindakan hukum ini telah memperoleh persetujuan dari yang menurut keterangannya adalah istrinya yang sah. Satu-satunya persoalan dari istri yang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 urusannya dia, bukan urusan kita. Sepanjang dia menerangkan itu satu-satunya istrinya adalah istri yang sah. Apakah itu istri siri atau istri apa? Mungkin dia mengatakan itu istrinya. Kalaupun toh dia melakukan pemalsuan dokumen yang menyatakan secara formal itu sungguh-sungguh adalah istri atau suaminya yang sah, bukan tanggung jawab notaris PPAT. Karena kita sekali lagi berpedoman pada atau dibatasi oleh prinsip praduga, apapun yang dijelaskan, apapun yang diberikan dokumen kepada kita, wajib kita menduga adalah itu sah. Asas praduga sah merupakan implementasi daripada asas dan prinsip hukum, yakni itikat baik. Karena setiap orang yang hadir di hadapan PPAT notaris adalah orang-orang yang beritikat baik. Kita koreksi itu kan, ya. Jadinya hadir dengan suaminya. Kita jangan mendeskripsikan bahwa itu benar adalah suaminya. Biarkan mereka mengatakan itu suaminya atau istri. Lanjut. Ya sudah. Yang paling penting sesungguhnya komparisinya itu adalah komparisi yang pertama. Mengapa itu menjadi penting? Karena di dalam azas hukum notaris atau PPAT yang dapat perlindungan hukum adalah mereka yang kehilangan hak. Bukan berarti yang memperoleh hak tidak perlu perlindungan hukum. Bukan berarti seperti itu. Ya, tapi yang pertama-tama adalah mereka yang kehilangan hak. Kita harus betul-betul meyakini bahwa mereka tersebut mempunyai kewenangan bertindak. Karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh yang tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum akan menjadi batal.
Ya, tentang komparisi tunggal dengan kawin dengan segala koreksinya. Sudah saya koreksi ya, bahwa dalam tindakan hukum ini telah memperoleh persetujuan dari yang menurut keterangan penghadap adalah suaminya atau istrinya. Sudah? Paham ya? Nah, baik. Sekarang komparisi tunggal belum kawin. Siapa tadi? Kelompok mana? Silakan. Silakan. Saudara-saudara, ini ada begini ya, setiap membaca harus bacakan dengan ini ya. Ya, bacakan ya dengan ini ya. Begini, norma yang ingin dikejar, yang ingin dipenuhi, ya, dengan deskripsi Anda tersebut adalah tentang apakah seseorang memerlukan persetujuan atau tidak memerlukan persetujuan. Dan dalam narasi Anda tadi, dalam deskripsi Anda tidak muncul itu. Ya, dalam tindakan hukum ini, begitu, penghadap tidak memerlukan persetujuan pasangan kawin karena menurut keterangannya, begitu dia. Jadi menurut keterangannya sekali lagi, ya. Jadi ya, norma yang ingin Anda penuhi itu apa? Begitu. Norma hukumnya apa? Norma yang ingin mendeskripsikan bahwa seseorang tersebut hadir dengan tidak memerlukan persetujuan dari siapapun. Dari siapapun. Karena itu harta miliknya sendiri. Begitu. Ya. Oleh karena itu, dalam tindakan hukum ini, ya, penghadap tidak memerlukan persetujuan pasangan kawin karena menurut keterangannya penghadap sampai dengan saat ini belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Dalam kurung lajang. Itu kekurangannya di depan. Ada pertanyaan tentang itu? Dua dulu, yang lain silakan. Ya, ada yang mau ditambah kurang? Ya, lanjut. Pakai itunya. Nah, karena ini sesi rekaman. Oke. Selamat malam, Atu. Mohon izin bertanya mungkin dari sebelah sana berkaitan dengan komparisi di mana warga negara Indonesia. Namun apabila di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan warga negara asing, apabila misalnya dalam akta jual beli hak guna bangunan ataupun hak pakai, dari mana kita dapat menentukan bahwa warga negara asing tersebut sudah menikah atau belum menikah, khususnya bagi wanita? Khususnya bagi wanita. Begini, di paspor biasanya status married dan tidak married, atau di awal akta, di awal namanya Miss dan Mrs. Ya, itu sebagai pertanda sesungguhnya. Ya, kalau dia Miss gitu misalnya ya, kita bisa katakan Nona. Kalau di akta kita kan Nona, ya kan itu dengan Nyonya. Dari sana kita memulai untuk melakukan penelusuran status perkawinan mereka. Nah, sehingga kita cek lagi di pasportnya, ada status marriage-nya atau tidaknya, kan seperti itu. Ya, oke. Lanjut, Atu, terkait dengan
mungkin di akta dijelaskan mengenai tempat tinggal. Lantas bagaimana dengan warga negara asing tersebut jika kita mengkonstatir terkait dengan tempat tinggal dari warga negara asing tersebut? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat relevan, dan justru satu deh sebelum Anda melewatkan itu, saya kasih satu tema tentang HGB atau PK daripada orang asing, begitu ya. Dengan diberlakukannya undang-undang Cipta Kerja, ya, pengaturan terutama di PP 21 ya kalau tidak salah saya, berubah betul format daripada lamanya jangka waktu perubahan dari HGB sebelumnya berdasarkan PP 30 ya, 3031 ya tahun 96 gitu. Kemudian objeknya, yang dimaksud dengan objek adalah asal HGB dan hak pakai ini sebelumnya tidak pernah masuk tanah ulayat atau tanah adat yang dapat dibebankan hak pakai atau HGB. Ini hampir 10 soal keluar pada saat ujian PPAT dari mahasiswa bimbingan saya di kantor magang gitu ya, soalnya di bawah banyak sekali muncul itu ya. Apa relevansinya? Saya kasihkan contoh isu hukum agar dijadikan bahan tesis. Disebabkan karena pengaturan bahwa HGB hak pakai dapat kalau hak pakai pasti atas tanah negara, HGB dapat dari tanah negara maupun dari tanah milik. Ini sekarang muncul di tanah hak ulayat atau tanah hak adat begitu ya. Nah sekarang di dalam beberapa awik-awik desa adat boleh tidak di atas tanah adat dibebankan hak lain. Tahu hak lain? Laminnya HGB atau hak pakai kan? Jadi di atas tanah hak milik tanah adat dibebankan hak pakai atau HGB. Jadi HGB hak pakai di atas tanah adat. Itu peraturan yang baru. Oke. Nah sekarang kembali saya jawab. Sebenarnya kalau Anda mau memperdalam tentang tema tesis itu silakan. Ya. Saya jawab sekarang. Bagaimana kita menentukan tempat tinggalnya? Betul itu pertanyaannya tadi tentang orang asing. Saudara-saudara, ketika seorang atau warga negara asing WNA dengan orang asing sama enggak? Sebelum saya lanjut, WNA dengan orang asing, yang mana yang boleh mempunyai suatu hak di Indonesia? Orang asing kah atau WNA kah? WNA. Apa orang asing? Ya, coba didalami dulu ya tentang orang asing, bukan WNA ya. Nah ketika dia orang asing mempunyai sesuatu hak di Indonesia, apakah itu hak pakai atau HGB ya kan, tentu dia harus memenuhi persyaratan ketika dia memperoleh atau diberikan sesuatu hak oleh negara. Jikalau dia belum memiliki domisili hukum, mungkin berdasarkan kitas atau green card-nya, dia belum tentu memperoleh HGB atau hak pakai di Indonesia. Sehingga menyoal dia kemudian sebagai komparan tentang domisili, sesungguhnya bisa kita mengacu pada dari data-data domisili tentang permohonannya dia untuk memperoleh HGB maupun hak pakainya, begitu. Dia pasti menjadi residen terlebih dahulu di Indonesia dan sudah pasti punya green card ya, begitu. Ya, dia tidak mungkin pelancong itu misalnya ya, ada minimal mempunyai syarat tertentu yang saya tidak bisa memberikan secara limitatif disebabkan karena persyaratan tersebut sangat progres gitu. Perubahannya cepat sekali sesuai dengan terkait dengan politik, terkait dengan investasi dan lain-lain. Begitu. Itu saya jelaskan. Kedua, saya ingin memberikan informasi kepada kalian. Coba saudara baca di Undang-Undang Hak Tanggungan. Boleh tidak orang asing, bukan WNA ya, orang asing ya, boleh tidak orang asing sebagai pemegang hak tanggungan? Pasal 1 coba dilihat di Undang-Undang Hak Tanggungan. Minggu depan saudara silahkan koreksi semua kalau ada. Ya, ternyata
dalam praktek orang asing boleh mempunyai hak tanggungan atas tanah hak milik. Sementara subjek daripada hak tanggungan menurut undang-undang hak tanggungan itulah adalah WNI. Dia sama sifatnya dengan UU pasal 21 asas nasionalitas. Ya, sekarang hak tanggungan titel hak apa saja orang asing dapat mempunyai satu hak di Indonesia. Silakan sudah pelajari. Dan itulah merupakan lingkup daripada bahasan saudara kalau tema tesis saudara di bidang itu. Ya, yang belum kawin. Sekarang yang belum kawin terus sekarang yang tidak kawin. Dua, karena cerai mati, cerai hidup. Silakan. Siapa yang duluan? Silakan. Pakai max-nya ya, tadi yang belum pakai max yang minta maaf. Wah, hanya cuma di Warma Dewa nih, kaki kursi bagus pakai. Apa namanya nih? Pasti yang duduk gajah di sini. Lanjut. Yang di depan boleh? Supaya tidak selito oleh. Ya, komparisi kawin. Iya silakan. Iya silakan. Cerai ada dua, cerai mati, cerai hidup. Silakan pilih salah satu. Siapa yang duluan? Kalau mau cerai mati silakan. Baik, selamat malam Tu Haji, selamat malam rekan-rekan semuanya. Mohon izin untuk membacakan komparisi cerai mati. Komparisi cerai mati. Tuan Anak Agung Semana, sarjana ekonomi atau ditulis juga Anak Agung Semana SE, lahir di Mataram tanggal 20 November 1995. Dalam kurung 21 garis datar 11 garis datar 1995, warga negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dulang Sibang Gede, Kelurahan garis miring Desa Sibang Gede, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, kartu tanda penduduk nomor 510344014010304, dikeluarkan oleh yang berwenang di Badung tertanggal 1 April 2016 dalam kurung 01 garis datar 04 garis datar 2016. Dalam tindakan hukum ini, penghadap tidak memerlukan persetujuan pasangan kawin karena menurut keterangannya, sejak putusnya perkawinan dalam kurung duda, sebagaimana dimaksud dalam akta kematian nomor 5171 garis datar KM garis datar 051-22018 garis datar 0013 dikeluarkan oleh yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 05 garis datar 12 garis datar 2016 dalam kurung 5 Desember 2016, aslinya diperlihatkan kepada saya, notaris, dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. Tidak pernah lagi melakukan ikatan perkawinan yang sah dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. Yang terakhir coba ulang. Dan tidak kawin lagi gitu. Dan yang frasa yang terakhir, frasa yang terakhir baca. Tidak pernah lagi melakukan ikatan perkawinan yang sah. Terus? Dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. Fotokopi apanya? Fotokopi akta kematiannya tuh Haji. Tadi kan sudah, kalau akta kematiannya kan sudah dari atas tadi, akta kematiannya, ya, akta kematiannya sudah. Sekarang untuk keterangannya tidak pernah melangsungkan perkawinan kembali, ya, sehingga diselaraskan agar orang mengerti yang mananya yang dilekatkan pada minuta akta, begitu, ya. Jadinya dalam tindakan hukum ini penghadap tidak memerlukan persetujuan pasangan kawin karena dia harus penjelasannya nih, ya, semuanya seperti itu, di karenanya saja yang di depannya sama semua,
dalam tindakan hukum ini penghadap tidak memerlukan persetujuan pasangan kawin karena menurut keterangan sampai saat ini belum pernah melangsungkan perkawinan. Begitu saja. Karena aja dipertegas agar norma yang ingin dimunculkan adalah legal standingnya, kewenangan bertindaknya. Nah, kalau di sini dalam tindakan hukum ini penghadap tidak memerlukan persetujuan kawin, kita boleh mendeskripsikan dia tidak memerlukan itu karena menurut keterangannya, ya kan, sejak putusnya perkawinan karena kematian istrinya, ya, kematian istrinya, ya, sebagai kematian istrinya dibuktikan kematian istrinya terlebih dahulu, ya, sebagaimana dimaksud dalam akta kematian atau surat keterangan kematian, begitu misalnya, ya, yang dikeluarkan oleh yang berwenang, tanggal, tahun, bulan, dan seterusnya, begitu. Aslinya diperlihatkan kepada saya PPAT dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, serta menurut keterangannya sampai saat ini tidak lagi melangsungkan perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan yang diketahui oleh kepala desa Simang Gede. Anda tadi mengatakan Simang Gede, ya kan? Yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. Dua-duanya dilekatkan pada minuta akta ini karena Anda menggunakan dua surat keterangan yang berbeda. Bisa? Bisa? Ada yang mau bertanya atau menyanggah dari kelompok lain? Ada perlu penjelasan? Bisa? Saya berharap begini, dari hasil ini masing-masing kelompok kemudian memperbaiki, ya, ya, deskripsinya itu tadi. Paham maksudnya? Yang tidak kawin dan segala macam, ya, semua, sehingga kalian saling bertukar, sehingga untuk semuanya sebagai tugas kelompok, ya, sebagai tugas kelompok membuat kemudian komparisi dari awal akta yang benar, ya, dari kop akta. Saya sudah koreksi loh tadi tentang wilayah kerja, tentang kedudukan sudah saya koreksi. Karena saya akan nilai dari sana, begitu, ya, nomor, ya, awal akta, hari, tanggal, bulan, tahun, ya, tentang kewenangan Anda sebagai PPAT, legal standing Anda seperti dibacakan oleh Gus Darmiko tadi, seperti itu harus jelas itu, ya, berdasarkan PP 24 2016 kewenangannya adalah seluruh Bali. Seperti ditanyakan oleh rekan saudara tentang juntonya itu, ya, itu menjadi bahan penilaian, begitu, ketelitian saudara, bukan terkait nanti prakteknya, tetapi untuk kalian ujian PPAT belakang hari juga itu diperlukan pengetahuan tentang itu, ya. Semuanya kemudian membuat komparisi seperti yang saya sebut tadi. Mungkin kita kalau waktunya tercukupi sampai di komparan jamak, semua membuat itulah yang kalian kumpul nanti sebagai tugas. Bisa? Mengerti maksud saya? Mengerti kan? Mengerti. Anda coba, saya minta hanya cuma buat komparisi saja. Komparisi keduanya sebagai pembeli, silakan saudara karang sendiri, tentu sudah bisa, karena tidak memerlukan keterangan seperti tadi, ya kan? Tidak memerlukan keterangan, keterangannya dapat persetujuan, kan tidak perlu kan, pembeli kan cukup hadir sendirinya saja kan? Ya kan? Buat komparisi lengkap, sampai di sana saja tugasnya. Ya, sebagai tugas mata kuliah hari ini. Jadi Anda membuat menjadi 6 varian komparisi. Oleh itu masing-masing yang membacakan tadi, kan saya sudah koreksi, sempurnakan. Silakan Anda diskusikan satu kelas kemudian berdasarkan koreksian. Ya. Lanjut. Di komparisi cerai apa?
Ya, cari hidup, silakan. Pokoknya. Anda dari sini. Terus kenapa Pak? Pacar suami. Lanjut. Nama pacarnya dipakai komparisi. Wah. Selamat malam. Ingin melanjutkan terkait dengan komparisi karena perceraian, orang karena perceraian. Nyonya Nikade Ratna lahir di Badung pada tanggal 06 garis datar 11 garis datar 1993 kurung buka 6 November 1993 kurung tutup koma warga negara Indonesia koma pekerjaan karyawan swasta koma bertempat tinggal di Jalan Kenyeri nomor 10 Denpasar koma kelurahan garis miring Desa Sumerta Kaja koma kecamatan Denpasar Timur koma kota Denpasar koma Provinsi Bali, koma pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan, kurung buka NIK, kurung tutup 517102311240001. Menurut keterangannya, perkawinannya dengan Tuan Imade Arimbawa telah berakhir karena perceraian sebagaimana ternyata dalam putusan pengadilan nomor 801 garis miring 2019 garis miring PNJS koma tertanggal 20 strip garis datar 06 garis datar 2019 kurung buka 20 Juni 2019 kurung tutup yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar koma asli surat mana diperlihatkan kepada saya PPAT dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini serta menurut keterangannya sampai saat ini penghadap tersebut di atas belum terikat perkawinan baru dengan siapapun juga dan tanah serta bangunan yang menjadi objek perjanjian yang termuat dalam akta ini merupakan harta pribadi yang diperolehnya setelah perceraian dengan suaminya Tuan Imade Arimbawa. Oleh karenanya penghadap tersebut di atas tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun juga sebagaimana ternyata dalam surat pernyataan tidak menikah yang diketahui oleh perbekal Desa Sumerta Kaja tertanggal 21 garis datar 12 garis datar 2022 kurung buka 21 Desember 2022 nomor KET garis miring SK garis datar 2 garis miring 2022. Sekian. Coba Anda masuk di dua frase di atasnya. Karena tidak memerlukan, karena ini merupakan harta milik pribadinya seperti itu. Coba ulang lagi. Yang di atas kan ada tadi menurut keterangannya itu merupakan harta pribadinya sehingga tidak memerlukan persetujuan yang seperti itu. Coba ulang. Menurut keterangan penghadap tersebut di atas, tanah dan bangunan yang menjadi objek perjanjian yang termuat dalam akta ini merupakan harta pribadi yang diperolehnya setelah perceraian dengan suaminya Tuan Imade Arimbawa. Oke. Saya harus berterima kasih kepada Anda atas kesalahan yang Anda buat. Dengan kesalahan itu akan menjadi koreksi dan jadi Anda lebih baik berpikir. Di sana berpotensi Anda mendeklaratoir tentang kebenaran status yuridis daripada objek yang akan diperjanjikan. Karena Anda menjelaskan bahwa tanah yang akan diperjualbelikan adalah merupakan miliknya. Seperti itu. Kedua, kita sedang membuat komparisi. Komparisi mendeskripsikan tentang orang atau tentang penghadap untuk menjadi pihak-pihak. Kita tidak sedang mendeskripsikan atau mengkonstatir fakta-fakta empiris atau fakta-fakta yuridis. Itu sesungguhnya munculnya di premis akta seharusnya. Begitu. Ya. Ketiga, ketika Anda mengkonstatir, ya, mendeskripsikan komparan cerai hidup hanya dengan berdasarkan putusan pengadilan saja, hati-hati. Jikalau harta tersebut merupakan harta bersama.
Karena lazimnya putusan pengadilan yang inkrah dilanjutkan dengan dibuatnya akta perceraian. Ketika Anda tidak memasukkan akta perceraiannya, dapat diduga proses perceraiannya sedang berjalan sampai ke tingkat PK kasasi, begitu. Itu hati-hati. Ya, saya rekomendasikan kalian, gitu, pendapat profesional saya, gunakanlah akta perceraian. Kalau mereka para penghadap saudara belakang hari membawa putusan pengadilan, tanyakan, sudah apa belum putusan ini? Kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya akta perceraian. Tidak lazim orang datang membawa putusan pengadilan saja. Dan tidak lazim juga orang mau membawa putusan pengadilan untuk membuktikan tentang perceraiannya. Karena putusan pengadilan di dalamnya, ya, tertuang juga atau termuat juga dalam petitum hukumnya tentang penyebab perceraian itu. Kalau perceraiannya karena hal-hal yang tidak menyenangkan, perselingkuhan misalnya, tidak banyak orang mau membawa aibnya dengan membawa putusan pengadilannya dan dapat dibaca sama orang. Ya, seorang perempuan membawa putusan pengadilan bahwa dia sudah cerai disebabkan digugat oleh suaminya disebabkan karena dia selingkuh misalnya. Kira-kira lazim nggak yang seperti itu? Begitulah, ya kan? Jarang gitu. Ya, oleh karena itu jangan pernah menerima putusan pengadilan. Ketiga itu tadi koreksi saya. Nanti dikoreksi, ya. Itulah pentingnya hasil diskusi kita ini ditingkatkan menjadi tugas mata kuliah agar semuanya bisa membuat hal yang sama. Paham maksudnya? Begitu. Makanya harus membuat 6 jenis komparisi. Begitu. Semuanya harus sama. Tentang nama orangnya silakan berbeda. Tentang orangnya silakan berbeda. Yang saya inginkan adalah tentang fakta-fakta yuridisnya, begitu, tentang fakta-fakta empirisnya. Berikut norma yang dimunculkan. Seperti saya katakan tadi, norma apa yang dikejar? Contoh misalnya, ya, komparan belum kawin. Yang ingin dimunculkan apa? Norma yang semua komparan itu ingin menunjukkan tentang bukan cakap bertindak saja, tapi wewenang bertindak, kan sudah saya jelaskan itu tentang 1320, ya kan? Dalam lingkaran kecil tersebut kan, norma yang ingin dimunculkan adalah cakap bertindaknya, wewenang bertindaknya, gitu. Kalau ada waktu sesungguhnya munculnya di premis lagi, ya. Tapi sampai di sana saja wewenang bertindaknya, karena komparan jamak nanti ada silsilah sebagai wali, sebagai kuasa, sebagai direksi, ikut aja lagi. Makanya saya katakan sekitar 8 komparisi sesungguhnya saudara harus kuasai. Ini kan baru 4 nih, betul ya? Begitu. Masih ada. Nah, kalau komparan jamak, seorang bertindak selaku ahli waris, bersama-sama selaku ahli waris misalnya, jamak itu, ya kan? Jamak kedua berhenti misalnya pada sebagai direktur misalnya dalam SK Hemate, itu harus latih itu. Ya, nanti tugas daripada kelompok yang belum dapat tugas. Masih ada 2 kelompok yang tersisa ya. Ya, sekarang saya koreksi lagi sekali tentang komparan tunggal cerai hidup. Ya, itu yang saya maksud tadi. Ya, jadinya begini lebih tepatnya. Menurut dalam tindakan hukum ini, ya, penghadap tidak memerlukan persetujuan kawin karena, karenanya ini tetap menjadi kata kunci. Ini yang disebut dengan praduga sah, gitu. Ya, karena menurut keterangannya, sehingga apa? Kebenaran material daripada legal standing komparan Anda itu adalah pada menurut keterangannya. Sehingga benar salah keterangan yang diberikan kepada notaris, dokumen yang diberikan kepada PPAT,
bukan tanggung jawab PPAT-nya secara material, tapi secara formal, iya kita harus mendengar kebenaran material. Makanya kebenaran material akta PPAT sebagai akta otentik adalah menjamin kebenaran tentang ada orang menerangkan, bukan menjamin tentang kebenaran apa yang diterangkan, berbeda. Itulah kemudian yang dimaksud dengan asas praduga sah. Bisa dipahami? Dalam kebenaran material atau kekuatan pembuktian material akta otentik, dalam hal ini akta PPAT, kebenaran material akta otentik dalam hal ini akta PPAT, arti kebenaran akta PPAT sebagai akta otentik, begitu ya, nggak dapat memberikan hak pada para pihak, kan seperti itu ya. Dia menjamin kebenaran tentang, begitu, ada orang menerangkan. Kita tidak menjamin tentang kebenaran apa yang diterangkan. Kalau dia bohong kita terikat, tidak. Tapi kita menjamin bahwa memang benar ada orang menerangkan. Itulah yang dimaksud dengan asas praduga sah. Kebenaran material, perspektif kebenaran formil. Itu asas yang saudara harus ingat selalu. Kaitannya dengan komparisi tunggal cerai hidup, dalam tindakan hukum ini penghadap tidak memerlukan persetujuan kawin karena menurut keterangannya sejak putusnya perkawinannya karena perceraian, sebagaimana ternyata dari ya putusan pengadilan, oke, kita gunakan itu. Kemudian harus ditambah yang berkaitan dengan, atau saudara lebih bagus balik, kalau saya biasanya balik, sebagaimana ternyata dari akta perceraian ya tanggal sekian nomor sekian atau nomor sekian yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat catatan sipil di Kota Denpasar tertanggal sekian, ya kan begitu, nomor sekian, berkaitan dengan putusan pengadilan negeri Denpasar ya nomor sekian tanggal sekian. Sudah ya sudah, yang berkaitan pula dengan penetapan pengadilan tentang pembagian harta bersama yang ditetapkan oleh pengadilan negeri di Denpasar tanggal sekian nomor sekian. Dan sekali lagi dan berkaitan pula dengan begitu surat pernyataan tentang tidak pernah melangsungkan perkawinan sampai dengan saat ini yang diketahui oleh ya kepala desa Sumerta apa tadi, desa apa ya? Di Sumerta Kaje begitu, tanggal sekian nomor sekian yang dilekatkan pada minuta akta ini, begitu ya. Jikalau harta tersebut merupakan harta bersama. Dalam konteks yang Anda bacakan tadi adalah harta pribadinya di luar harta bersama. Tetap saja dalam tindakan hukum ini tidak memerlukan persetujuan kawin karena sama ya. Menurut keterangannya sejak putusnya perkawinan karena perceraian, sebagaimana ternyata dari akta perceraian nomor sekian tanggal sekian berkaitan dengan putusan pengadilan ya nomor sekian begitu, dan pernyataan belum pernah kawin lagi tanggal sekian nomor sekian diketahui oleh kepala desa Sumerta Kaje di depan akta ini. Selesai sampai di sana saja. Tidak perlu digambarkan tentang harta ini merupakan harta pribadinya. Itu nanti muncul dari premis, ya kan? Penjual, pembeli, para penghadap nanti dikenal oleh saya PPAT. Para penghadap pihak pertama terlebih dahulu menerangkan bahwa harta tersebut dibeli pada tahun sekian
setelah perkawinannya atau setelah perceraiannya. Di sana dia munculnya. Jangan Anda yang mendeskripsikan bahwa itu harta miliknya pribadi, tapi berdasarkan keterangannya. Para penghadap telah dikenal oleh saya PPAT, ya kan? Para penghadap lebih menerangkan bahwa penghadap pihak pertama kan menerangkan nih, ya kan? Para penghadap pihak pertama menerangkan bahwa, ya kan? Bahwa penghadap mempunyai sebidang tanah hak milik nomor sekian yang dibelinya setelah terjadinya perceraian pada tahun sekian. Dan dia yang menerangkan, bukan Anda yang menyimpulkan. Karena sekali lagi asas praduga sah dan asas kebenaran material perspektif kebenaran formil. Tapi kalau ternyata itu bohong, karena kaplingan dia beli semasa perkawinannya berlangsung, bisa saja pemecahannya tergantung-gantung kan, karena status peruntukan dan segala macam kan, bisa 3-4 tahun kan, sertifikat baru terbit kan, ya kan? Apalagi di Meikarta di Jakarta itu banyak sekali kasus. Tahu kasus Meikarta? Ya, yang dipromosikan menjadi kota impian di Jakarta kan seperti itu. Di pertengahan jalan kan banyak tuh orang bercerai gara-gara Covid kan. Padahal transaksi Meikarta itu sebelum Covid. Sebenarnya muncul sertifikat kemudian hari ini. Padahal mereka sudah bercerai. Ternyata dia beli pada saat perkawinan masih sah, masih terkait perkawinan, menjadi objek gugatan. Begitu. Sederhananya di Bali saja, bisa saja dia membeli tanah kaplingan bersama-sama misalnya, ketika mereka masih suami istri yang sah. Betul ya? Proses balik nama bisa berlangsung 3-4 tahun misalnya, tapi dalam waktu berjalan dia ternyata pisah karena perceraian. Setelah perceraian muncullah sertifikat itu atas sama suami misalnya. Kalau kita ukur dari perkawinan perceraian dengan terbitnya sertifikat quote to quote antara dokumen akta perceraian dengan sertifikat munculnya tanggal peralihan haknya bisa saja lebih belakang daripada perceraian. Secara material belum tentu membuktikan itu hartanya sendiri. Bisa saja dia beli atau harta bersama berlangsung 2, 3, 4, 5 tahun sebelumnya misalnya. Ketika mereka perkawinan yang sah, dia bisa buktikan misalnya cicilannya dari gaji istrinya misalnya, atau dari suaminya, atau DP-nya dari potongan gajinya lewat rekeningnya dia yang membayarkan misalnya, terbukti misalnya seperti itu, ya kan? Nah, apa norma yang ingin saya sampaikan? Sebagai PPAT, Anda jangan terikat. Tetap saja menurut keterangannya. Maka saya katakan para penghadap telah dikenal oleh saya PPAT. Penghadap pihak pertama terlebih dahulu menerangkan bahwa penghadap pihak pertama adalah pemilik atas sebidang tanah yang dibelinya setelah, kan begitu nih, terjadinya perceraian. Kalau Anda bisa membuktikan di peralihan, sumber peralihannya atau alasan peralihan haknya, kan ada akta jual beli. Anda kan bisa melihat akta jual belinya. Bisa saja akta jual belinya sudah sekian puluh tahun atau sekian tahun baru dibalik nama. Begitu. Bisa? Bisa ya? Sudah lewat waktu? Sudah hampir waktu? Kalau saya tambahkan ke komparan jamak, masih nutup waktunya? Begitu. Ini sesi keberapa kita ke pertemuan? Keberapa nih? Kelima. Lagi berapa kali pertemuan? Lagi 2 kali pertemuan. Kemudian baru UTS. Ya, 2 kali normal ya. Baik, apa-apa. Masih ada waktu 2 kali pertemuan lagi. Dengan catatan minggu depan Anda yang belum dapat tugas, ya, sudah pernah saya kirimkan komparisi jamak. Contoh SKMHT saja, lihat satu, atau APHT. Sudah pernah? Ya, ikuti saja itu, perbaiki. Ya, carikan namanya ya. Kemudian yang sebelahnya komparisi jamak, misalnya dengan menggunakan silsilah atau surat keterangan waris. Sudah pernah saya berikan contohnya? Belum pernah di kelas ini? Belum ada ya? Dengan silsilah belum? Baik, minggu depan atau besok saya akan kirimkan di WA dan saudara tulis itu. Ada? Ada? Sudah? Ada, saya kirimkan, saya masih ingat. Ada? Iya. Adalah
usah komplit kirim itu. Kirim ya. Gitu. Jangan berusaha pun jadi lupa gitu ya. Singkat ya. Nanti Anda bisa mengerjakan minggu depan. Karena penjelasannya kalau saya Anda bacakan saja waktunya sudah selesai, kemudian penjelasan saya terpotong, saya bisa nggak tidur dibuatnya seminggu. Saya masih ada beban gitu, nggak clear, nggak tuntas saya bisa menjelaskan. Karena untuk menjelaskan komparan jamak nggak cukup waktu 5 menit gitu masalahnya, ya kan? Gitu. Bisa ya minggu depan ya. Tapi saya perlu kirim materinya kan, Anda sudah punya masing-masing. Ya, makanya saya tulis. Yang penting sesungguhnya bukan penulisan itu, penjelasannya. Sering saya sudah katakan kepada saudara, kalau Anda pandai menulis, mengutip, mengetiknya, kapan Anda jadi PPAT notaris, nggak perlu saya ajarkan di sini. Karena Anda semua ahli copy paste. Ya kan, Anda mau copy paste contoh-contoh akta di mana tempat Anda magang nanti. Yang menjadi malapetaka adalah ketika Anda mengcopy hal yang Anda tidak pahami, itu yang nanti akan menimbulkan masalahnya. Karena tidak semua fakta hukum sama. Maksudnya tidak semua fakta empiris adalah fakta hukum. Ketika Anda tidak mampu kemudian memilah-milah ini sesuai benar-benar sesuai dengan fakta hukum yang Anda hadapi, di sana nanti Anda terjebak. Begitu. Paham maksud saya? Ya, itulah sebab, itulah esensi daripada tugas itu. Ya. Di sesi kedua setelah selesai, sambil Anda UTS, Anda buat tugas itu sebagai tambahan nilai. Begitu. Paham? Ya. Karena UTS-nya mungkin tidak terlalu serem lah. UTS-nya ulangan seperti pada saat Anda PPAT 1 begitu ya. Yang penting komparisinya yang benar. Oleh karena itu yang kelompok karena komparan jamak ya badan hukum saya minta. Yang sana komparan jamak dengan silsilah penyetak nuaris ya. Gitu. Kemudian yang kepala akta di depan komparan jamak dengan putusan pengadilan kalau ada, atau dengan penetapan pengadilan tentang ahli waris, penetapan pengadilan orang asing. Kemudian yang terakhir tadi di belakang sana ya, yang kelompoknya Gus D itu coba komparisi kalau bisa BNA misalnya, coba temukan itu ya, sehingga kalian bisa menyetor. Saya kasih kemudahan tidak tulis tangan ya, tapi saya tidak berharap semua 40 orang itu sama nama komparannya. Asal jangan yang satu membuat, yang lainnya tinggal copy paste numpang-numpang saja, saya tidak mau. Ya, saya ingin semua orang ini berbeda subjek hukumnya, sekalipun peristiwanya sama. Bila perlu di desa Anda masing-masing, bila perlu saya nanti suruh lampirkan KTP masing-masing bila perlu. Karena tidak mungkin ini semua orang satu kampung, begitu. Saya ingin seperti itu untuk melatih saudara. Ya. Pencapaian yang saya ingin tuju adalah melatih saudara menulis. Dan seperti tadi, kalau Anda menemukan penulisan di notaris atau PPAT tempat Anda magang, tempat Anda bekerja, atau suami Anda atau istri Anda jadi notaris, atau saudara Anda jadi notaris, saya tidak bermaksud ini menjadi alat atau menjadi tolak ukur atau untuk menjustifikasi itu benar salah, tidak. Saya tidak mau kuliah kita ini dijadikan alat untuk mengatakan praktek notaris A dan B salah atau benar. Karena pada prinsipnya perkuliahan kita pendekatannya pendekatan normatif. Apa yang memang seharusnya secara norma harus ada dan muncul dan harus dibahas begitu. Maka daripada itu saya katakan tadi, ketika di komparan yang terakhir saya katakan, ya kan, bahwa ada hal narasi yang tidak sepatutnya, yang berpotensi Anda dituntut untuk untuk ikut bertanggung jawab atas kebenaran yang salah itu nanti, begitu maksudnya. Paham maksudnya? Makanya saya menggunakan pendekatan normatif, begitu. Pendekatan normatif berdasarkan asas dan prinsip hukumnya.
bahwa praduga sah gitu. Dan itu harus dituangkan di luar komparan, karena norma komparisi adalah mendeskripsikan orang, bukan mendeskripsikan tentang hak. Paham maksudnya? Agar dia sesuai dengan namanya, komparisi. Bisa? Ya, kita lanjutkan minggu depan. Ya, mudah-mudahan tidak dalam suasana mencekam dengan rekaman seperti ini, tapi Anda harus berbangga juga gitu. Anda bisa masuk TV Warma Dewa gitu, ya. Yang dugaan saya ini akan dijadikan alat promosi oleh Pak Dr. Nyoman Sujana. Dugaan saya gitu, ya. Promosi ke publik, ke masyarakat begitu, bahwa Warma Dewa begitu unggul, begitu bagus proses ajar mengajarnya gitu, nanti speakernya bagus begitu misalnya ya, dan kemudian pesertanya juga sedemikian aktif begitu ya. Dan saya yakin nanti ini akan digunakan sebagai alat untuk berkompetisi pada saat lomba penyelenggara MKN di PTS. Karena setiap tahun langganan kalau saya pasti menjadi pendamping kemahiran membuat akta kalau tidak PPAT notaris seperti itu tingkat nasional begitu. Dan ini pasti akan digunakan sebagai alat promosi oleh Pak Kaprodi. Oleh karena itu kalian harus patut bersyukur dan minggu depan ikutannya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan saja ya, karena ternyata tidak banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup? Ya, oke, malam ya. Absensinya silakan di